Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, Pak Indra senantiasa mendoakan agar seluruh siswa-siswi SD Al-Barakah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang soleh dan soleha, berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih akan membahas mengenai materi kisah-kisah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya, marilah sama-sama kita buka pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, siswa-siswi kelas 4 yang dimuliakan oleh Allah, pekan kemarin kita sudah membahas kisah mengenai Nabi Ayub alaihi salam. Nah, untuk materi kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai kisah Nabi Musa alaihi salam. Dan untuk materi ini, Pak Indra sudah menyiapkan video pembelajaran mengenai kisah Nabi Musa. Yuk teman-teman, kita simak bersama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke cerita baru, yaitu tentang Nabi Musa alaihi salam. Nah, di sini sebenarnya di bab ini ada 5 kisah Nabi, tapi kita akan fokus ke kisah Nabi Musa alaihi salam. Sebelum kita lanjut, Mister akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah agar kita mengetahui dan menceritakan kisah teladan Nabi Musa alaihi salam dengan baik dan benar. Nabi Musa dilahirkan pada zaman kesombongan yang luar biasa dalam sejarah manusia, yaitu pada zaman Fir'aun. Nah, Fir'aun sendiri memiliki nama asli Al-Walid ibnu Mus'ab. Ia terkenal kejam dan zalim dalam pemerintahannya. Pada suatu hari, ia bermimpi ada api yang dahsyat datang dari Baitul Maqdis sampai ke negeri Mesir. Api itu melahap semua bangunan rumah, gedung, dan istana Fir'aun, kecuali bangunan milik Bani Israel. Ia gelisah karena mimpinya itu, kemudian mengumpulkan ahli nujum dan tukang sihir untuk mengartikan mimpinya itu. Kemudian mereka mengartikannya sebagai berikut. Yang pertama, akan lahir seorang lelaki dari golongan Bani Israel. Lelaki itu lahir pada masa Fir'aun berkuasa, dan lelaki itu akan menghancurkan penduduk Mesir, dan lelaki itu juga akan menumbangkan rezim Fir'aun atau pemerintahannya Fir'aun. Dan lelaki itu akan membawa agama tauhid untuk menggantikan agama Fir'aun. Kemudian ia memerintahkan kepada seluruh tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 6. Nanti bisa kalian lihat di rumah ya ayatnya. Nah, pada saat yang bersamaan dengan niat Fir'aun itu, ada seorang ibu yang bernama Yukabad dari Bani Israel yang melahirkan bayi laki-laki.
Karena khawatir bayinya akan dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya, ia pun mendapat petunjuk dari Allah agar memasukkan bayinya ke dalam peti dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Setelah dihanyutkan, peti tersebut ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun dan dayang-dayangnya. Asiyah senang sekali menemukan bayi yang sehat dan lucu. Atas bujukan Asiyah, Fir'aun pun mau menerima bayi itu dan tidak membunuhnya. Musa kecil sering sekali menangis karena menginginkan air susu ibu. Banyak perempuan didatangkan oleh Fir'aun untuk menyusui Musa kecil, namun tetap tidak mau. Atas izin Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa akhirnya disusui oleh ibu kandungnya sendiri. Nah, kita akan bahas tentang keberanian Nabi Musa alaihissalam. Ketika berusia 18 tahun, Nabi Musa alaihissalam melihat dua orang lelaki berkelahi, masing-masing dari keturunan Bani Israel dan keturunan Kipti atau keturunan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam membela orang dari Bani Israel dan orang Kipti tidak terima dan marah, sehingga tak sengaja dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam hingga kemudian meninggal. Nabi Musa alaihissalam pun bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun mendengar kabar tersebut dan memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun pergi meninggalkan Mesir menuju negeri Madian. Di sana ia bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam dan menceritakan kejadian tersebut. Nabi Musa alaihissalam dinikahkan dengan seorang putri, yaitu putri dari Nabi Syuaib alaihissalam. Setelah 10 tahun di negeri Madian, Nabi Musa meminta izin untuk pulang ke Mesir bersama keluarganya. Nabi Syuaib pun mengizinkannya, lalu ia pulang ke Mesir. Nah, kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam pulang ke Mesir, Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Nabi Musa alaihissalam melihat cahaya yang begitu dahsyat di tempat itu. Tubuhnya pun menggigil ketakutan. Di tempat itulah Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul dengan kitab sucinya, yaitu Taurat, yang berisi 10 perintah Tuhan. Nah, mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu ada 3, dijelaskan di sini, yaitu telapak tangannya dapat bersinar terang, kemudian tongkatnya bisa berubah jadi ular, dan yang ketiga dapat membelah lautan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada penjelasan kita meneladani perilaku Nabi Musa alaihissalam. Ada 2 ya sifatnya yang bisa kita teladani, yaitu pemberani dan tidak mudah putus asa. Pemberani dalam hal apa? Yaitu pemberani dalam menentang kezaliman. Tapi kita tidak boleh berani dalam kesombongan dan sok berkuasa. Tetap kita hanya hamba Allah. Ada Allah yang maha kuasa. Nah, kemudian tidak mudah putus asa. Kita tidak boleh pantang menyerah. Harus selalu berusaha. Jangan mundur sebelum berusaha. Nah, itu maksudnya dari pantang menyerah. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Alhamdulillah, teman-teman yang soleh dan soleha, tadi kita sama-sama sudah menyimak dengan baik video mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita agar dapat mengambil pembelajaran dari kisah Nabi Musa dan kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Teman-teman yang soleh dan soleha, marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.